Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat, masih ceria dan tetap bersemangat tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan menuliskan pokok-pokok informasi dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, biji, dan tunas dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. 4. Siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. 5. Siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan percaya diri. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Lebih dulu, mari kita pelajari perkembangbiakan pada tumbuhan dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Pada biji, lapisan terluar disebut selimut biji. Selimut biji berfungsi untuk melindungi biji. Di tengah biji terdapat embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Dan pada bagian daging biji disebut kotiledon. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar tumbuhan semangka. Mulai dari biji, tumbuh kecil, semakin besar, semakin lebat, dan akhirnya berbuah. Mari bersama-sama kita urutkan gambar-gambar tersebut ke dalam bagan daur hidup tanaman semangka. Tanaman semangka dimulai dari biji. Kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil tumbuh menjadi semakin besar. Daun menjadi semakin lebat. Dan akhirnya tumbuhan itu berbuah. Jika kita urutkan berdasarkan hurufnya, maka biji D, tumbuhan kecil B, tumbuhan semakin besar E, semakin lebat C, dan akhirnya berbuah A. Maka jika kita tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka adalah tanaman semangka berasal dari biji semangka yang kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil, kemudian tumbuh semakin besar, semakin hari daunnya semakin lebat, dan akhirnya tanaman semangka itu berbuah. Selanjutnya kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas.
Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah digunakan untuk bermain. Mari kita bermain, bernyanyi, dan melompat bambu. Langkah pertama, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Pada permainan tersebut, sangatlah dibutuhkan suatu kerjasama. Mari kita pelajari pentingnya kerjasama. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.